Ini alkohol 70% yang akan kita gunakan untuk mensterilkan atau membersihkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pruning atau pemangkasan bibit jeruk siam gunung omeh yang masih berada di dalam polybag sebelum ditanam atau sebelum dijual, karena sebagian besar bibit jeruk siam gunung omeh yang ada di kebun saya itu untuk dijual kepada petani yang akan membudidayakan atau menanam jeruk siam gunung omeh. Proses pruning yang akan kita lakukan atau pemangkasan kali ini, pada video kali ini maksudnya, dilakukan pada bibit jeruk siam gunung omeh, hanya sebagai percontohan saja. Hal ini juga berlaku atau bisa dilakukan terhadap bibit jeruk jenis lainnya. Bibit jeruk siam yang akan kita pruning kali ini merupakan bibit dari hasil okulasi. Apa itu okulasi? Kita singgung sedikit dulu okulasi ya. Okulasi adalah salah satu cara meningkatkan mutu tumbuhan dengan menempelkan sepotong kulit pohon yang bermata tunas dari batang atas pada suatu irisan dari kulit pohon lain. Biasanya diambil dari batang bawah, sehingga tumbuh bersatu menjadi tanaman baru. Jadi, okulasi ini merupakan dua jenis tanaman yang digabungkan menjadi satu. Seperti yang terlihat saat ini, batang bagian bawah itu merupakan jeruk Japan Citron atau JC namanya. Nah, ini contoh daunnya yang bagian kiri yang kecil. Nah, sementara batang bagian atasnya, mata tunas yang ditempel tersebut adalah bibit jeruk siam gunung omeh, berasal dari tanaman jeruk siam gunung omeh yang diambil mata tunasnya, kemudian ditempelkan kepada batang bawah yang merupakan jeruk JC ini. Itu. Nah, proses pemangkasannya atau pemilihan dahan mana yang akan kita buang atau kita pruning, ini kita lihat dulu. Yang pastinya ini harus kita buang. Yap, yang saya pegang saat ini itu merupakan jeruk Japan Citron atau JC. Nah, JC ini tidak untuk dibesarkan, dibesarkan maksudnya tidak untuk diambil buahnya, karena JC ini buahnya itu sangat masam. Kalau kadar masamnya mungkin sedikit di bawah jeruk nipis saja, tidak layak untuk dikonsumsi langsung. Nah, itu sudah kita buang, kita pangkas, kemudian kita pangkas bagian yang lainnya. Nah, kalau yang ini sudah termasuk cabang atau ranting dari jeruk siam gunung omeh. Hanya saja untuk memperbaiki pertumbuhan, mempercepat proses pertumbuhan, harus dibuang juga terlebih dahulu ranting-ranting atau dahan-dahan yang bagian bawah, terutama 40 cm dari tanah atau dari pangkal batangnya. Nah, saat ini setelah salah satu bibit jeruk yang kita pruning, seperti inilah bentuknya. Yap. Nah, ini sudah siap ditanam kalau yang sudah seperti ini. Setelah ditanam perlu juga dijaga proses pertumbuhannya. Seandainya ada tumbuh cabang atau tunas-tunas baru yang berada di bawah 40 cm dari pangkal batang, itu harus dibuang juga. Nah, kalau ini contoh pruning yang kedua. Ini keduanya merupakan percabangan dari bibit jeruk siam gunung omeh, karena itu tumbuhnya di mata tunas yang diokulasi. Kita harus memilih salah satu. Harus memilih salah satu dahan mana yang akan kita besarkan terlebih dahulu, yang akan kita prioritaskan. Karena untuk penanaman bibit jeruk siam gunung omeh ini, kita untuk tahap awal pertumbuhannya yang akan dikejar itu adalah pertumbuhan vegetatif. Pertumbuhan vegetatif itu pertumbuhan batang, dahan, ranting, dan daun yang belum berbuah. Nah, kita harus buang salah satunya. Seperti itu. Salah satu dahannya harus kita pilih. Biasanya yang kita pilih itu adalah dahan yang segar dan dahan yang pertumbuhannya lurus ke atas, atau agak miring sedikit pun tidak apa-apa. Tadi kita pilih karena ada dua
cabang atau ranting yang harus kita pilih salah satunya. Makanya dibuang yang agak pendek yang tadi. Nah, kalau yang ini masih seperti yang pertama, hampir seperti yang pertama. Nah, itu harus kita buang juga sekitar 40 cm dari pangkal batang. Kalau di atas 40 cm itu baru bisa kita pelihara dahan baru atau dahan atau percabangan dari batang jeruk ini. Karena kalau di bawah 40 cm itu kurang baik bagi pertumbuhan dan perkembangan jeruk nantinya. Yap, itu sudah selesai. Sembari memperhatikan ini, mari kita lanjutkan dulu pembahasan tentang okulasi tadi ya. Tadi sudah dibahas tentang biasanya okulasi itu diambil dari batang bawah. Batang bawahnya ini merupakan jeruk Japan Citron atau JC. Di JC kalau di bahasa Inggrisnya Japan Citron atau jeruk Jepang yang rasanya cukup masam batang bawahnya. Nah, batang bagian atasnya ini baru mata tunas yang diambil dari indukan ya, jeruk siam gunung omeh. Jadi ini merupakan dua jenis tanaman yang berbeda yang digabung menjadi satu. Itulah okulasi. Prinsip dasar dari okulasi seperti itu. Nah, okulasi merupakan teknik pengembangbiakan tanaman secara vegetatif, yaitu dengan cara menempelkan mata tunas dari suatu tanaman kepada tanaman lainnya. Dalam hal ini, menempelkan mata tunasnya adalah mata tunas jeruk siam gunung omeh yang kita tempelkan pada batang bawahnya atau pada batang dari JC atau Japan Citron. Begitu. Nah, selanjutnya okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman. Jadi antara kedua tanaman JC yang merupakan batang bawah dan jeruk siam gunung omeh yang batang bagian atasnya, ini yang ini kedua-duanya ini merupakan jeruk siam gunung omeh ini. Sudah bercabang. Nah, harus dibuang salah satu. Harus dibuang salah satu. Kita pilih yang sehatnya dan yang dahannya yang lurus ataupun kalau agak miring, miringnya diagonal, tidak berbelok-belok. Nah, itu. Siap. Nah, ini yang harus kita pilih. Itu harus dipertimbangkan juga kalau kita melakukan pruning bibit jeruk ataupun pruning jeruk yang baru ditanam atau yang masih muda, yang umurnya di bawah 1 tahun atau 1,5 tahun. Itu yang harus dilakukan. Harus dilakukannya, kira-kira kenapa dilakukan seperti ini? Karena untuk memaksimalkan potensi pertumbuhan vegetatifnya. Karena kalau dibiarkan seperti ini, nah yang seperti yang saat ini, yang sebelah kiri ini merupakan JC, tunas dari JC, dari batang bawahnya. Harus dibuang ini, walaupun dia sudah tinggi daripada jeruk siam gunung omehnya. Yang diokulasi itu yang sebelah kanan, kalau yang ini. Yang sebelah kanan, yang masih kecil, yang masih pendek dahannya atau rantingnya ini. Nah, daunnya berbeda. JC daunnya seperti itu, yang sebelah kiri. Kalau yang sebelah kanan itu daun jeruk siam gunung omeh. Berbeda bentuk daunnya, gampang dikenali. Selain itu, JC durinya panjang durinya. Kalau tersenggol sedikit oleh kulit kita, itu bisa jebol. Nah, makanya dibuang. Harus dibuang. Walaupun ini tinggal agak jauh lebih pendek dari yang tadi ya. Tapi biar bagaimanapun juga harus dilakukan. Karena yang percuma saja besar tadi dahannya, cepat tumbuhnya, cepat tingginya. Kalau hasilnya nanti adalah JC yang rasanya asam. Kalau dibeli sih dibeli juga sama orang, tapi harganya sangat-sangat murah. Karena biasanya JC itu digunakan hanya untuk sebagai jeruk peras atau diambil buahnya yang sudah masak, kemudian bijinya disemai untuk dijadikan batang bawah, memperbanyak bibit jeruk lainnya hanya untuk proses okulasi selanjutnya. Itu biasanya JC. Nah, bagi bapak atau ibu-ibu yang mau membuka usaha seperti ini, usaha pembibitan, ada baiknya juga menanam JC ini, Japan Citron. Bukan untuk diambil buahnya dan dikonsumsi atau dimakan maksudnya ya. Akan tetapi setelah buahnya matang, yang JC ini setelah buahnya cukup matang, diambil. Kalau airnya bisa diperas buat diminum atau dikonsumsi, silahkan juga, tapi ditambahkan dengan gula karena rasanya masam. Kemudian bijinya nanti yang diambil, bijinya yang merupakan hal utama yang akan diambil dari
JC itu. Kalau yang tertarik untuk melakukan atau membuka usaha pembibitan jeruk, batang bawahnya bisa disemai sendiri. Nah, setelah biji dari jeruk JC tadi diambil atau Japan Citron tadi diambil, nah kemudian baru dikeringkan, baru bisa disemai. Nah, setelah tumbuh agak besar, kira-kira umurnya sekitar 4 sampai 8 bulan, setelah batangnya agak besar, kira-kira sebesar kelingking jari tangan ya, kelingking jari tangan, baru bisa diokulasi. Nah, setelah diokulasi, ditempelkan mata tunas bagian atas dari jeruk siam gunung ome, atau bisa juga jeruk-jeruk jenis lainnya. Karena JC ini kalau di kartu, pada kartu poker itu atau kartu remi itu biasanya diistilahkan dengan joker. Semuanya masuk. Bisa diokulasikan jeruk siam gunung ome, bisa diokulasikan jeruk pongkan, bisa diokulasikan jeruk mandarin di batang JC ini. Macam-macam jenis jeruk yang bisa diokulasikan ke JC ini. Kalau bisa dikatakan semua jenis jeruk bisa diokulasikan ke JC ini karena cocok. Nah, ibaratnya semacam ada kompatibilitas. Nah, kompatibel dia. JC ini diokulasikan dengan berbagai macam jenis jeruk. Nah, kenapa memilih JC sebagai batang bawah? Kenapa tidak langsung saja jeruk siam gunung omeh ini yang dijadikan batang bawahnya, kita ambil bijinya dari jeruk siam gunung omeh. Nah, setelah ini akan kita bahas kelanjutannya. Sebagaimana yang kita bahas tadi, okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat yang baik dari masing-masing tanaman. Nah, sifat yang baik dari JC, kemudian sifat yang baik dari jeruk siam gunung omeh, itu yang akan digabungkan. Nah, yang diokulasikan sehingga mendapatkan varietas tumbuhan yang lebih baik. Prinsip dasar dari okulasi adalah penempelan atau penggabungan batang bawah dengan batang bagian atas. Okulasi memerlukan teknik tersendiri supaya tujuan okulasi dapat berhasil. Keuntungan yang diharapkan dari batang bawah, nah keuntungan ya, kenapa memilih JC sebagai batang bawah? Pada umumnya adalah sistem perakaran. Nah, sistem perakaran dari JC ini atau Japan Citron ini sangat baik. Sangat baik, karena itulah JC dipilih merupakan alasan rasional, alasan yang masuk akal kenapa memilih JC sebagai batang bawah. Karena perakarannya sangat baik. Perakaran ini sederhananya seperti ini. Perakaran bagi tanaman itu tugasnya untuk mencari makan di dalam tanah, mencari nutrisi, kemudian diserap oleh tanaman, setelah itu disalurkan ke seluruh bagian dari tanaman. Nah, berhubung JC ini sangat baik perakarannya, sangat baik dalam bekerja untuk menyerap nutrisi dari tanah, karena itulah JC dipilih sebagai batang bawah. Nah, itu. Iya, kita buang lagi tunas dari JC-nya. Sampai di situ saja JC-nya. Baiknya hanya bagian perakarannya saja. Sementara buah dari JC ini atau Japan Citron ini masam. Kalau kita ibaratkan hanya lebih manis sedikit dibandingkan dengan jeruk nipis. Silakan Bapak Ibu bayangkan ya, bagaimana rasanya jeruk nipis. Nah, JC ini rasanya cuman lebih sedikit manis saja, sedikit saja manisnya dibandingkan dengan jeruk nipis JC ini. Karena itulah JC ini bukanlah jenis jeruk yang bagus untuk dikonsumsi atau layak untuk dikonsumsi langsung, kecuali hanya dijadikan sebagai jeruk peras kemudian ditambahkan gula. Jeruk peras ini maksudnya diambil airnya, diperas airnya karena rasanya agak masam. Bukan agak masam sih, sangat masam malahan. Nah, ditambahkan dengan gula. Itulah kenapa dikatakan sebagai jeruk peras. Sementara kalaupun dipakai untuk memasak sebagai campuran dari masakan untuk menambahkan rasa asam bagi masakan, juga kurang bagus karena masih ada rasa-rasa manisnya sedikit JC ini. Karena itulah kalau untuk memasak biasanya kebanyakan orang memakai jeruk nipis, bukan JC. Serba tanggung lah. JC ini buahnya manis tidak,
asam pun kurang. Nah, jadi karena perakarannya baik, karena itulah JC ini diambil sebagai batang bawah untuk okulasi. Nah, selanjutnya bibit jeruk siam Gunung Omeh ini, tadi kan sudah dikatakan bahwasanya okulasi ini penggabungan dari dua jenis tanaman unggul yang berbeda. Nah, JC unggul dari sisi perakaran, sementara jeruk siam Gunung Omeh unggul dari sisi rasa dan produktivitas. Karena itulah, kedua jenis tanaman ini digabungkan dalam satu bentuk proses yang namanya okulasi. Digabungkan kedua-duanya. JC batang bagian bawah bertugas mencari nutrisi, mencari makanan dari tanah. Kemudian jeruk siam Gunung Omeh bertugas untuk bekerja memproduksi buah sebanyak mungkin dan semanis mungkin. Begitulah. Cuman nanti tetap saja tergantung dari perawatan tanaman ini kalau kondisinya di lapangan. Yap, sekarang kita masih lanjutkan ya. Lanjutkan proses pruning terhadap bibit jeruk yang akan ditanam. Ini ada order dari dari pembeli. Makanya saya bersihkan terlebih dahulu. Saya pruning dulu bibit jeruknya, dibersihkan agar siap untuk ditanam. Jadi petaninya tinggal menanam saja lagi. Setelah ditanam, dirawat sesuai dengan standar perawatan atau kebutuhan dari tanaman ini. Ya. Begitulah. 40 cm dari pangkal batang ya. Kalau bisa jangan ada ranting atau dahan-dahan yang tumbuh. Karena kurang bagus nantinya saat tanaman ini sudah besar atau sudah berbuah. Minimal 40 cm yang dibebaskan. Jadi nantinya akan terbentuk satu batang yang lurus, yang bebas dari dahan-dahan lain, setinggi 40 cm dari tanah. Kemudian di atas 40 cm ini baru ada percabangan. Ada percabangan dahan dan rantingnya. Begitu dalam proses perawatan jeruknya. Nah, ini saya buang dulu. Yap, kita lanjutkan. Nah, apabila bibit hasil okulasi ditanam di lapangan atau di kebun, maka biasanya disebut tanaman okulasi. Dan bila yang ditanam berasal dari biji, biasanya disebut tanaman semai. Teknik okulasi itu ada dua. Yang pertama, teknik okulasi tradisional. Yang kedua, teknik okulasi hijau. Nah, kedua jenis teknik ini tidak kita bahas pada video kali ini. Pada video selanjutnya akan kita bahas ya. Karena saat ini kita hanya fokus dulu terhadap pembahasan mengenai pruning dari tanaman bibit jeruk ini sebelum ditanam. Yap, nah itulah. Dikosongkan 40 cm dari tanah. Kita lanjutkan. Nah, itu ada tunasnya bagian bawah. Nah, itu JC ya. Nah, daunnya seperti itu. Durinya lumayan panjang, lebih panjang daripada duri dari jeruk siam Gunung Omeh. Nah, itu mata tunas yang kita tempel, yang sudah tumbuh menjadi ranting dan dahan yang baru. Kita lanjutkan. Yap, hanya tinggal sedikit lagi nih ya. Yang di order ini ada sekitar 100 batang. 100 batang harus kita bersihkan terlebih dahulu. Bibit yang bagus-bagus kita pilih. Nah, itu sebelah kiri. Nah, itu JC harus dibuang. Karena percuma juga kalau JC ini yang dibiarkan besar, kemudian nantinya berbuah, tapi hasil buahnya masam. Ya, itu tadi. Cukup merugikan bagi petani karena harga jualnya jauh lebih rendah daripada harga jual jeruk siam Gunung Omeh atau jenis jeruk yang bisa dikonsumsi secara langsung lainnya. Bisa dimakan secara langsung maksudnya. Nah, kemudian ini kita lanjutkan. Kalau ini sudah banyak percabangan-percabangan dari bibit jeruk siamnya. Bibit jeruk siam Gunung Omeh maksudnya ya. Kita buang, itu JC. Dahan-dahan liar yang tumbuh, tunas-tunas air yang tumbuh, itu harus dibuang terlebih dahulu. Kita bersihkan. Kalau bisa, untuk bibit yang masih kecil ini,
satu tunas saja, satu dahan aja yang lurus ke atas yang kita pelihara sampai nanti tingginya 40 cm minimal. Setelah itu baru dipelihara percabangan atau rantingnya. Yap, itu mesti dibuang. Ya, yang lurus ya, yang bengkoknya kita potong. Yap, udah selesai hampir. Nah, kalau ini harus dibuang. Yang panjang ini harus dibuang ini. Karena itu bukan jeruk siam gunung omeh. Yang saya pegang ini yang jeruk siam gunung omeh yang masih kecil. Yang panjang yang sudah tinggi itu JC. Nah, sementara yang okulasinya yang kecil. Kalah pertumbuhannya sama JC. Yap, ini buang. Nah, ini yang JC-nya yang dibuang. Tinggal yang kecil. Ya memang harus dipilih seperti itu. Karena kalau dibiarkan JC-nya besar, otomatis nutrisi atau unsur hara yang mestinya ditransfer ke jeruk siam gunung omeh banyak dirampas atau dicuri sama tunas-tunas atau dahan dari JC. Merugikan juga sih. Karena kalau dari segi harga JC ini kurang bagus dibandingkan dengan harga jeruk siam gunung omeh, harga jualnya nanti setelah berbuah dan matang ya. Yap, kita lanjutkan, hampir selesai ya. Ini sepertinya tinggal satu ini yang belum di pruning. Pruning itu merupakan pemangkasan terhadap, kalau saat ini kita memangkas bibit jeruk ya. Pemangkasan terhadap bibit jeruk untuk siap ditanam. Nah, ini saya bersihkan ini. Tinggal satu ranting atau satu dahan saja yang tumbuh ke atas. Nah, selanjutnya hasil dari sisa-sisa atau sampah-sampah pertanian dari pruning tadi harus segera disingkirkan dari kebun. Karena berbahaya bagi kita. Soalnya kalau dibiarkan seperti ini, itu durinya panjang-panjang, Pak. Panjang-panjang durinya. Kalau terinjak sama kaki, waduh, jebol telapak kakinya. Walaupun sudah pakai sepatu boot ini kan terbuat dari karet. Nah, dari karet ini sangat gampang sekali kalau dijebol sama duri dari JC ini, dari jeruk Japan Citron ini. Sangat gampang, saya pernah hampir tembus kaki saya kena duri dari jeruk JC ini yang sudah di pruning waktu itu beberapa tahun yang lalu lah, sekitar 3 tahun yang lalu, baru selesai di pruning, ditaruh di bawah batang jeruknya saja. Kemudian saya lewat tidak melihat jalan, terinjak dan jebol sepatu botnya jebol, hampir tembus setengah dari telapak kaki saya sudah dimasuki sama duri. Lama juga sembuhnya. Nah, itu makanya harus dibersihkan dan dibuang. Selain itu, kenapa harus dibuang? Ini juga merupakan hama. Bisa jadi ada sisa-sisa hama yang berada di sini. Baiklah, begitu proses pruning bibit jeruk siam gunung omeh. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalam.